Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya. Sahabat Arafah dimanapun berada, di sini kami akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada media Arafah. Apa yang harus kita lakukan pada saat ini ketika kita tertimpa musibah seperti virus corona atau COVID-19. Ashabi fillah, sahabat Arafah dimanapun berada. Musibah adalah sesuatu yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin bertawakal. Dari ayat di atas, Allah menegaskan bahwasannya setiap musibah yang menimpa kita telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, kita harus memperbanyak berserah diri kepada Allah dan berlindung kepadanya. Karena seluruh musibah, di balik musibah itu sendiri pasti ada hikmah yang tersembunyi. Wa mal lazzatu illa ba'da ta'abi. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah kesusahan. Termasuk musibah yang melanda kita saat ini. Orang-orang yang lolos dari musibah tersebut adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena mereka masih sempat ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan masih diberi kesempatan untuk bertaubat, memperbaiki kualitas diri, keimanan dan ketakwaan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus dosa-dosa kita. Sahabat Arafah dimanapun berada, dengan adanya virus corona atau COVID-19 ini, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keimanan atau dengan ibadah, zikir dan amal soleh. Ibadah, zikir dan amal soleh inilah yang membuat hati kita tenang, ketentraman jiwa dan ketenangan hati. Dan sistem imun dalam tubuh kita akan berjalan dengan baik. Seseorang yang daya tahan tubuhnya kuat, bila terinfeksi virus, ia akan bisa sembuh dengan sendirinya. Sebuah kisah seorang pedagang bakso keliling. Ia berwajah suntuk, kusam, sedih. Ketika ditanya, "Kenapa mas wajahnya sedih sekali?" Ia menjawab, "Ini dagangan bakso saya tidak laris, akhirnya saya pun merugi." Kemudian ia pulang ke rumah berjalan kaki. Lalu kehujanan,
dan besok paginya ia pun sakit pilek. Dan ketika ditanya, kenapa mas kok sakit? Iya, tadi malam kehujanan. Dan di hari berikutnya ia berwajah ceria gembira. Dan ketika ditanya, kenapa ceria banget hari ini mas? Ini dagangan bakso saya laris manis dan saya membawa keuntungan 5 juta untuk istri dan anak saya. Kemudian ia pulang ke rumah kehujanan. Kenapa tidak sakit? Karena kebahagiaan hati dan ketenangan jiwa itulah yang menghilangkan penyakit. Oleh sebab itu, kita jangan terlalu ketakutan dan kecemasan yang berlebihan. Tetap jaga stabilitas diri kita dengan keimanan dan ketakwaan. Karena itulah yang menghindari kita dari seluruh penyakit. Daya tahan tubuh kuat itulah yang menjadikan penyakit itu jauh daripada kita. Ma'syiral muslimin rahimakumullah, sahabat Arafah dimanapun berada. Intinya kita harus back to basic. Kembali kepada fitrah manusia, yaitu makhluk berkeluarga yang senantiasa menjaga dirinya dan menjaga keluarganya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Sahabat Arafah yang berbahagia, jikalau kita perhatikan kehidupan rumah tangga kita saat ini tidak seperti kehidupan yang seharusnya. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah yang selalu kita damba-dambakan. Kita selama ini lebih mementingkan bisnis kita, pekerjaan kita, teman-teman kita dibandingkan keluarga kita sendiri. Yang seharusnya mereka menjadi prioritas utama. Oleh sebab itu, dengan adanya COVID-19 ini, kita harus lebih memperhatikan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, dan mengarahkan mereka ke siratul mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena merekalah yang akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya. Sahabat Arafah dimanapun berada, semoga dengan adanya virus corona kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah, zikir, dan amal soleh. Demikianlah jawaban singkat ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wabil akhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.